Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuat Yesus dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu cerita yang paling menarik dan mendapatkan perhatian umat Kristiani adalah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kisah ini tercatat dalam keempat Injil, termasuk Injil Yohanes. Penulis Injil Yohanes menampilkan peristiwa ini di bagian awal tulisannya. Dikisahkan bahwa sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Saudara-saudari terkasih, setelah mendengar jawaban Filipus soal ketidakmungkinan membeli roti bagi 5.000 orang, seorang dari murid-murid Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tak cuma mencengangkan ke-5.000 orang yang melihat dan mengalaminya sendiri, melainkan juga para murid Yesus. Memang, menurut para ahli kitab suci,
mengatakan bahwa saat itu orang-orang Israel diyakini membawa makanan sendiri dengan jumlah yang terbatas. Namun tetap dilihat sebagai sebuah mujizat karena Yesus mampu mengubah sikap dan hati orang-orang Israel yang biasanya hanya ingat diri mereka sendiri. Hal itu bisa terjadi jikalau Allah yang menyentuh hati manusia. Dan jikalau Allah yang sudah menyentuh hati manusia, maka akan dengan sendirinya manusia berubah dari kebiasaan yang hanya ingat diri atau egois menjadi pribadi yang peduli dan mau berkorban bagi sesama. Dari pribadi yang biasanya tertutup menjadi pribadi yang terbuka. Dari pribadi yang biasanya menerima menjadi pribadi yang memberi. Selain itu, mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang terjadi karena kehadiran Allah dengan cara mengucapkan syukur sebagai tanda bahwa semua terjadi karena kebaikan Allah. Saudara-saudari terkasih, peristiwa Yesus memberi makan kepada 5.000 orang juga menjadi menarik karena kehadiran seorang anak kecil. Anak kecil ini yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Perhatian kita biasanya pertama-tama kepada orang tua, baru kepada anak-anak. Namun dalam peristiwa Yesus hendak memberi makan kepada 5.000 orang, mujizatnya justru dimulai dari kerelaan seorang anak kecil yang memberikan semua perbekalan yang dia miliki. Sementara orang dewasa lebih tertutup, malu, atau takut mereka akan kelaparan jikalau bekal yang mereka bawa diberikan kepada Yesus. Sedangkan seorang anak kecil justru dengan sukarela dan dengan gembira untuk memberikan apa yang dia miliki tanpa berpikir panjang bahwa dia bisa saja terancam kelaparan. Namun dari kepolosan dan keluguan anak kecil ini bisa kita lihat sebagai tamparan atau kritikan kepada orang dewasa yang terkadang kurang percaya kepada kekuatan dan kuasa Allah dalam hidupnya. Kita orang dewasa malahan lebih percaya kepada kemampuan dan rencana kita sendiri sampai kita mengabaikan kehadiran Allah yang siap menolong dan menjaga kita. Apakah kita sudah benar-benar percaya bahwa hidup kita sesungguhnya sebuah mujizat dan semua yang kita miliki adalah anugerah Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, ampunilah kami, sebab terkadang kami kurang percaya kepada kuasa dan belas kasih-Mu. Bantulah supaya iman kami semakin dikuatkan sehingga tidak takut akan hari esok. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.